Baik, ini agama Anas kenalin sedikit ya, mereka paling mengelaku aswaja. Biasanya ajarannya mereka khusus dikasih label aswaja. Asli wejangan Jawa. Itu singkatannya. Pertama, bertawasul kepada kubur, penghuni kubur. Itu. Terus kemudian mereka meminta syafaat kepada Nabi. Ya, biasanya baca ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalqi liman alu bihi siwaka inda ulu hadizil amimi. Itu biasanya disebut dengan qasidah burdah, dilakukan itu, dan berbagai macam lagu bisa semua. Menyuburkan istighosah kesyirikan, istighosah kepada danyangan, keramatan, dan yang lainnya. Itu Masya Allah di mana-mana terjadi. Membudayakan selamatan dan tahlilan, ini wajar ini ya, di mana aja Masya Allah. Mentradisikan hatapan Al-Quran di pekuburan. Baca Quran di kuburan itu bisa hatam, di rumah nggak pernah. Makanya setannya pindah semua ke rumah. Iya, ini ciri-ciri Masya Allah Pak. Ciri-ciri lingkungan itu kalau sudah jauh dari Islam, masjidnya sepi, kuburan ramai. Itu aja cirinya. Antum lihat aja di mana aja. Kebalikannya, kalau masjid ramai, kuburan sepi, nah itu. Lihat Mekah, Madinah. Yang ramai mana? Kuburan apa masjid? Masjid. Tapi di beberapa tempat kita, ramean masjid apa kuburan? Kuburan, Masya Allah. Kadang membludak. Kadang apalagi menjelang seminggu sebelum hari raya, sebelum Ramadan, sebelum hari raya, itu wanginya ngalahin masjid. Padahal Rasulullah mengatakan Iqra'ul Qur'ana wa la ta'kulu bihi. Bacalah Al-Quran, jangan kamu makan dengan bacaan itu. Bahkan maaf Pak, kadang-kadang perang diskon karena persaingan ketat. Yasin diskon 35%, Al-Baqarah diskon 25%. Masya Allah. Menghadiahkan suratul Fatihah. Al-Fatihah, itu kan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadiniya wa ala kulli niyatin Al-Fatihah. Wa ila hadrat Abdul Qadir Jailani wa ulwai tis'ah wa ila arwahi abaina umatina wa jaddina wa jaddatina wa ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah Al-Baqarah. Pak, kok Al-Baqarah Pak? Itu menyiarkan ritual yasinan. Masya Allah, kita nggak melarang orang baca yasin Pak. Pokoknya kalau an-anan itu pasti nggak beres. Coba mobil bagus, mobil-mobilan. Nah itu, jadi main bagus, main-mainan. Ini yasin bagus, yasinan ya nggak bagus. Tahlil bagus, tahlilan ya nggak bagus. Dan anehnya Pak, kalau yasin itu dicari kalau ada orang mati gitu loh. Padahal Allah berfirman dalam surat Yasin apa? Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Hendaknya Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada mereka yang hidup kok. Itu Pak, sekarang Quran isinya hidayah, mengajak orang sholat, mengajak puasa, mengajak sodako. Orang mati sholat, orang mati puasa, orang mati sodako, ya, mau i'tikaf. Yang butuh Quran itu yang hidup, sehingga supaya sholatnya benar, zakatnya benar, amaliyahnya benar, kiprah di dunianya ini supaya menjadi orang soleh. Nah itu melestarikan talqin mayit pasca penguburan, sekalian azannya juga. Mendirikan bangunan di kuburan, wah ini paling banyak. Ini Masya Allah udah hampir nyaris sudah kayak candi. Kalau antum lihat ya, ana sedang menulis Wali Songo itu kan harus melihat situs-situs arkeologi, bukti-bukti untuk penulisan. Udah kayak candi kan. Ya, sallallahu pada Rasulullah paling membenci. Kuburannya sendiri aja dia berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku ini sebagai berhala yang disembah.
menyakralkan ziarah Wali Songo. Padahal la tusyaddur rihal, kita tidak boleh melakukan syaddur rihal kecuali ketiga, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini hadis ada di dalam Bukhari Muslim. Mananya kok kayaknya nggak dilirik hadis itu. Nah, menghidupkan maulid agung dan hari-hari besar Islam, yaitu lagi maulidan, ya. Wah, itu sudah paling sakral. Nah, fanatis terhadap mazhab Imam Syafi'i, tapi anehnya nggak kenal Imam Syafi'i kecuali 5-6. 1 kunut. Iya, Pak. Bapak kenal Imam Syafi'i, sebutkan Pak. Ya kunut, sudah. Kunut. Nomor 2, membaca Fatih Bismillah keras. Imam Syafi'i. Kalau enggak Syafi'i. Kemudian yang ketiga, apa lagi? Salat tarawih 20. Kalau enggak 20, enggak Syafi'i. Kemudian yang ketiga, yang keempat apa? Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati. Makanya pernah ada orang, kata Syekh Utsaimin, sholat di depan Masjid Ka'bah. Setelah sholat ditegur sama Badui, bahasa Arab Inggris, Arab Indonesianya begini, Pak, kurang masih ya. Kok kurang? Sebutin jaraknya dengan Ka'bah berapa meter, tanggalnya, bulannya, tahunnya, biar malaikat nyatetnya lengkap. Itu. Siapa sih yang enggak keliru? Ya namanya duhur, ya pastilah duhur. Sholli fardhu dhuhri, emang maghrib Pak? Iya. 4 rakaatin mana ada duhur 6 rakaat. Makmuman ya di belakang, mau apa Bapak udah di belakang ya pasti makmum. Itu mustaqbilal qiblah, ya sudah ke sini, mau ngadap kemana? Itu diulang-ulang. Itu subhanallah, ini awam ngertinya Syafi'i cuma itu. Nah, sama talqin mayit terakhir kunut, udah itu. Antum muta'atik yang namanya Syafi'i di benak mereka 6 itu, wes nggak goyang-goyang. Antum puter-puter paling pindah nomornya toh, gitu. Nomor urutannya gitu loh. Kadang yang mendahulukan kunut, kadang mendahulukan talqin, gitu aja. Itu Pak, sayang kan Pak. Imam Syafi'i begitu besar, bahkan ulama sepakat mujaddid abad yang keduanya adalah Imam Syafi'i.